channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita_setan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pelukan Kematian. Sepungkruk sebuah hutan yang terkenal sangat angker dan memiliki mitos tentang jaran sembrani atau kuda terbang. Untuk menguak suatu cerita penduduk setempat, kami berempat berniat untuk mencari fakta dari semua ini. Aku adalah Alzikra, abangku bernama Mas Pur, Kang Armani dan Kang Sujanto, abang sepupu. Mitos ini menjadi salah satu ketertarikan untuk kami, terutama untuk Mas Pur. Gagasan belusukan ini juga berawal dari pemikirannya. Apakah benar jika jaran sembrani itu ada ataukah hanya cerita semata? Pembicaraan berawal dari mereka bertiga. Aku yang saat itu sedang belajar mendengar percakapan yang menegangkan itu. Mendengar nama Seprungkuk saja sudah sangat bisa aku bayangkan jika tempat ini sangat wingit, menjadi sebuah istana lelembut. Hutan ini berada di utara desa, sebuah jalan tembusan ke desa lain yang harus melewati hutan dengan sebuah bukit kecil yang ditumbuhi pepohonan liar. Di bawahnya terdapat hamparan kebun cengkeh dan juga sungai. Napaktilah saja kali ini selain berhadapan dengan berbagai makhluk, tentu kita juga harus siap dengan apapun yang terjadi nanti. Ucapan itu terdengar dari Kang Sujanto. Mau berapa lama kita masuk? Jawab Mas Pur. Tidak bisa dibatasi waktu bro. Kalau kita masuk sudah jelas hanya menunggu dibalikan sama demit sana, ujar Kang Armani sambil tertawa. Ketiganya serius membahas penelusuran ini, dan hal seperti ini bukan kali pertamanya untuk mereka. Selain doyan nanjak beberapa gunung, napak tilas juga menjadi suatu keseruan untuk mereka. Aku ikut ya, kataku sambil keluar dari kamar. Bro, sini duduk, Kang Armani mengajak gabung. Ah, Leh, kamu masih belum cukup umur, seloro Mas Pur. Mendengar kata Mas Pur, aku hanya bisa terdiam, karena hal seperti ini juga masih sangat tabu buat aku. Walaupun sering mengikuti perjalanan mereka, tapi kalau belusukan ke arah berbahaya Masku selalu melarang. Gak apa-apa bro, pengenalan buat adikmu, kata Mas Armani. Kalau dia tidak perlu dikenalkan, dari bayi juga sudah kenal yang namanya dedemit, Mas Pur menyela. Emang kamu siap Al? Tanya Mas Sujanto dengan mimik serius. Ayo, siaplah, jawabku semangat. Ketika laki-laki itu hanya memandangku mencari keyakinan dalam diri ini, anggukan Mas Pur menjadi pertanda diizinkannya aku bergabung. Dilanjutkan dengan pembahasan panjang lebar. Malam itu juga kami berempat mujadah memohon petunjuk, meminta keselamatan, juga mengharapkan jalan untuk tetap selamat sampai jalan pulang nanti. Semua perlengkapan sudah dipersiapkan mereka yang lebih tua. Aku hanya membawa diri juga sebuah golok milik almarhum bapak, menjabat tangan ibu untuk meminta restu.
Setelah siang, semua berkumpul, lalu beranjak dengan menenteng tas jumbo mereka, berjalan meninggalkan desa menapaki pematangan sawah, dan memasuki perkebunan cengkeh juga perkebunan salak menjadi rute awal kami. Jalan setapak yang gelap karena paparan sinar matahari terhalang rimbunan pohon menjadi pengiring perjalanan kami. Tanpa ragu sedikit pun kami terus jauh masuk ke dalam. Samar-samar terlihat tanah yang menjulung tidak seberapa tinggi. Belukar juga pepohonan liar menghiasi. Tanah inilah yang dinamakan Sepungkruk. Kelebatan terbangnya burung mengiringi perjalanan kami saat memasuki area ini. Kami berempat memilih jalur yang jarang dilewati manusia. Sesampainya di atas ada sebuah batu yang tengahnya berlubang menampung di air. Ini salah satu batu bersejarah. Batu lubang ini merupakan saksi bahwa dahulu tempat ini menjadi tempat pengungsian saat peperangan kerajaan Yogyakarta dengan kerajaan Pengging terjadi. Namun sejarah ini jarang terungkap karena minimnya pengangkatan kisah cikal bakal Babat Alas di masa itu. "Kita sudah sampai," kata Kang Sujanto dengan wajah lelah. "Oke, waspada Amadi Langka, banyak ular di area ini," imbuh Kang Armani. Lalu mereka meletakkan tas gunung, disusul dengan kami yang berpencar untuk mencari petunjuk lain. Namun sore ini tiba-tiba gerimis turun dan berubah menjadi hujan deras, padahal tenda belum siap didirikan. Akhirnya hanya daun keladi satu-satunya penangkal guyuran air langit. Tiba-tiba angin menyapa dengan sedikit kencang, aroma merebak wangi melati tercium. Suara keluar dari Mas Pur. Pertanda gaib sudah mulai hadir. Interaksi astral menyambut tanpa ragu saat kami tiba. Cekikikan khas wanita terdengar sangat jelas, menandakan sosok itu tidak berani mendekat. "Itu tuh," Kang Armani menunjuk. Sosok itu yang berdiri mengintip di sebalik rimbunan pohon kaliandra, seakan malu dengan menutup muka dengan rambut panjangnya yang awut-awutan. Kami mengabaikannya sampai tertawa itu terdengar untuk kedua kalinya. Saat kami memandangi sekeliling kami, ternyata sosok itu kini tidak hanya satu, tapi ada beberapa seakan mengepung tempat kami terduduk di guyur hujan. "Mantap ini," Mas Pur menyeletuk. "Masih andahan, aura beratnya masih jauh bersembunyi," kata Kang Amroni. "Ditunggu saja, masuk maghrib sebentar lagi akan ada kejutan," ucap Kang Sujanto. Mereka bertiga seakan sudah siap dengan keadaan apapun. Aku yang hanya diam mengamati penampakan itu, menerawang bertanya dalam hati, kenapa mesti semua diumpetin wajahnya? Akhirnya daripada menunggu hujan yang tidak tahu kapan redanya, akhirnya kami menyepakati untuk membuka tenda. Walau hanya satu tenda dibuka, dan pastinya akan sangat berjubel menampung kapasitas 4 manusia. Meski pencarian itu hanya menghasilkan kepuasan diri, tetapi terkadang tingginya hal halus lebih mulia memberi petunjuk tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Dan tenda yang siap menampung kami berempat pun telah berdiri kokoh. Namun sayangnya dalam cuaca begini kami tidak ditemani udara hangat yang berasal dari perapian. Hanya pakaian kering menjadi solusi utama agar tidak mengikis kondisi tubuh. Sebuah tangan dengan jemari yang panjang menempuki tenda. "Wah, mulai ini," Mas Pur berkata. "Siap-siap saja," sahut Kang Sujanto santai. Aku hanya diam saja, sementara Kang Armani santai merokok, seolah kami semua tidak menggubris pertanda ini.
Hingga kemudian terlihat bayangan berdiri pas di sisi tenda. Sosok yang seperti manusia namun panjang tangannya menjuntai berekor. Jelas jika makhluk ini jenis gendruwo. Suara beratnya terdengar, seakan tidak suka dengan keberadaan kami. Tangannya terus menggebuk-gebuk tenda sambil jalan memutar ke belakang. "Ke depan, jangan ke belakang," seru Mas Pur. Namun perkataan itu hanya membuat kami semua tertawa. Suasana menjadi terpecah karena ditumit kaki Kang Sujanto yang menempel sebuah pacet atau lintah daun. Hilang sejenak keseruan dengan sosok tengah berdiri di belakang tenda. Kami kini sibuk mengurusi melepaskan pacet yang menghisap darah itu. "Sini, sundut pakai rokok juga lepas," kata Kang Armani. "Weh, jangan, nanti kena kakiku," ucap Kang Sujanto spontan. Mendengar itu kami malah hanya tertawa. Terlihat sangat konyol kelakuannya. Padahal yang namanya pacet sudah sangat sering didapati berkali-kali. Sama setan gak takut, sama pacet malah ciut. Kini Mas Pur yang berucap. Kesibukan mengurusi pacet membuat kami tidak sadar bahwa ternyata hujan mereda. Gangguan lelembut juga sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Terdengar bunyi burung hantu yang menyaut di atas pepohonan. Angin tenang pun menghembus perlahan. Namun dinginnya alam sangat terasa menyelusup di tubuh ini. Tidak seberapa lama kami berempat keluar saat mendengar ringkikan kuda. "Suara itu, dengar," kataku. Kami pun berhamburan mencari sumber suara tadi, menyorotkan senter ke semua arah namun tidak menemukan gerakan atau tanda-tanda kuda itu. Tanpa perasa pencarian ini pun akhirnya membuat kami terpencar. 4 orang terpisah sendiri-sendiri. Aku yang hanya mengikuti suara burung hantu terus masuk ke dalam sampai semua suara hilang. Riuh teriakan tanpa dapat aku dengar lagi. Semua hening sangat sunyi. Tiba-tiba kelebatan bayangan hitam terlihat muncul lalu menghilang di balik pepohonan. Saat itu aku mengira itu salah satu dari mereka bertiga. Namun dengan menyusulnya dan beberapa kali berteriak memanggil tanpa ada jawaban, aku menyimpulkan bahwa jelas itu bukan manusia. Akhirnya saat itu aku memutar badan berbalik arah. Saat kuputarkan badanku, jelek, aku terperanjat karena pas langsung berhadapan dengan sosok wanita menyeramkan dengan tatap mata yang tajam menyala. Dari mulut, lubang hidung, telinga mengeluarkan cahaya warna merah. Dengan lidah menjulur sampai ke tanah. Sosok ini mengambang, berpakaian seperti kain warna merah namun bercahaya. Tetapi semua sumber cahaya itu tidak menyilaukan mata. Terkejut kala wanita ini terbang mendekatiku. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan ruas jemari yang membengkok ke atas dengan kuku panjangnya. Kalau jemari manusia mencengkeram pasti akan membengkok ke dalam. Kalau sosok ini terbalik, lidahnya mulai bergerak naik, sangat panjang berwarna merah, bergerak seperti ular ke arahku. "Kunti jenis apa ini?" tanyaku dalam hati. Tanpa sadar sekelip mata saja sosok itu sudah merangkul tubuhku dari belakang. Baunya sangat busuk seperti bangkai tercium. Dari atas kepalaku turun perlahan ke rambut panjangnya yang disusul lidah lalu raut muka yang kini tepat berhadapan dengan wajah terbalik. Entah karena apa secepat kilat wajah itu mundur, lalu melepaskan pelukannya dari tubuh ini. Saat aku berbalik, sosok itu sudah memanjat dengan cara kaki di atas, kepala di bawah dengan tatap mata yang terus fokus melihat ke arahku. Merayap terus naik sampai hilang entah kemana. Mencarinya dengan cahaya senter pun juga percuma, karena memang sudah benar-benar menghilang.
Aku berusaha kembali ke tenda dengan melewati jalan tadi, namun jalan ini rasanya tidak pernah sampai ke arah tenda. Suara ketiga orang itu juga tidak terdengar. Seharusnya walau sejauh ini cahaya senter mereka tetap akan terlihat jika memang masih berada di alam yang sama. Wah, sudah di alam lain ini. Batinku menyerah sendiri. Akhirnya kuputuskan untuk terus menjejaki hutan yang kian melebat ini. Entah akan sejauh mana langkah ini membawa diri. "Leh, mau kemana?" Sebuah suara memanggilku perlahan. Kuhentikan langkah kakiku karena jelas tadi suara Mas Pur. Tapi entah di mana wujudnya. Akan mengamati di sisi kanan juga kiri. Semua senyap, sepi dan gelap. Sampai mataku melihat kembali penampakan sosok berbaju putih kuntilanak lagi tetap berada dengan wujud yang tadi. Rambutnya walau panjang tapi terlihat pita-pita atau tumbuh tidak rata. Wajahnya terlihat hancur, hingga rahang juga giginya terlihat. Mata sebelahnya utuh, satunya lagi gerowong. Ingin rasanya abaikan setan ini, tapi entah kenapa rasa penasaranku tidak mau untuk beranjak. Malah semakin lekat mengamati. Terlihat kepalanya yang semakin patah dan miring ke kiri. Entah apa yang mau ditunjukkannya kepadaku. Sampai sebuah batuk nenek-nenek terdengar. Terperanjat aku ketika melihat sosok nenek tua dengan rambut semua putih beruban. Badannya agak kurus, agak pendek. Dia mendongak menatapku. "Hehehehe, kaget ya?" ucapnya. "Setan apa lagi ini?" kataku. "Ngapain kesini?" kembali terdengar ucapannya. "Nyari demit, bah. Simba ngapain di sini?" Aku balik bertanya. "Hihihihi." Ketawanya kembali terdengar, sehingga membuat bulu kuduku meremang tiba-tiba. Nenek tua itu hanya cekikikan sambil menutup mulut dengan tangan keriputnya. Hampir semua kulitnya terlihat kering, namun tatapannya teduh dengan bola mata yang hampir tidak terlihat tertutup kelopak matanya yang menggantung. "Kamu ngapain kesini?" "Hihihihi." Pertanyaan itu kembali terucap. "Cari demit, bah. Bah ngapain di sini?" Jawaban juga pertanyaanku pun aku ulangi lagi. Hanya terus terdengar cekikikannya tanpa henti. Bukan bikin takut tapi malah geli sendiri, seperti mengobrol dengan orang tua yang mulai pikun atau tidak waras. Tanpa memperdulikannya, kembali aku lanjut berjalan meninggalkan wanita tua yang berdiri memandangku dengan tertawa anehnya. Kakiku terus berjalan, yang ada kini semakin tak tahu arah kemana tujuan. Berpencar tidak seberapa jauh, dan tanpa butuh waktu lama kini aku sudah entah di mana. Dengan kondisi kebingungan karena keadaan yang semakin gelap dan kubangan air berlumpur semakin membasahi sepatu juga celana. "Hihihihi. Balik lagi," ucap nenek tadi dengan tertawanya. "Ah, ya elah, balik lagi ke sini," kataku. "Kamu ngapain ke sini?" Berulang kali pertanyaan itu diucapkan sosok wanita tua itu. Abah, aku kesasar," kataku dengan menghela nafas. "Lah itu di atas kan tendamu," kata nenek itu menunjuk. Langsung seketika terdengar suara yang berteriak memanggil namaku. Lampu senter aku arahkan ke atas. Kedipan lampu balasan juga terlihat dari atas yang jaraknya hanya satu tebing tidak sampai 5 meter. Saat aku kembali menoleh ke arah nenek di depan tadi, sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. "Walah, Mbah, pakai acara godain cucunya segala," ucapku sambil beranjak pergi. Saat dibuat bingung seperti ini, diputar-putar oleh lelembut, pastikan jangan panik atau takut.
Terkadang yang membuat itu akhirnya akan menunjukkan jalan pulang jika hati tetap tenang dan mengingat Tuhan yang selalu memberi pertolongan. Aku mengikuti arah cahaya senter yang berasal dari atas dengan penuh kelegaan. Sejauh ini aku sudah dibuat bingung oleh lelembut sepungkruk, namun ternyata semua itu baru awal. Sekarang aku sudah berdiri bukan di tenda yang ditunjukkan nenek tadi, tapi di sebuah gubuk atau rumah yang reot hampir roboh, dengan 2 buah obor di halaman rumah. Perlahan refleks aku melepaskan nafas. Ku tarik nafas bukan sebagai tanda lega, tapi sebagai menghirup kembali kemistisan alam lain yang belum mencapai ujung. Krek, pintu kayu itu terbuka dan nenek itu keluar dengan memegang lampu senter sebagai pelitanya meraba gelap. "Bah," teriakku. "Hihihihi, kamu kenapa kemari?" Ucapnya selalu terdengar sama. "Simba yang tunjukkan saya ke sini," jawabku dengan agak jengkel. "Ya sudah, masuk saja. Di luar banyak demit," imbunya sambil tertawa cekikikan. Aku melangkah malas menuju pelataran rumahnya yang bertanah warna putih, bagai batu padas. Merasa lucu saja menangkap omongannya. Bisa-bisanya Simba bilang di luar banyak demit, sedangkan dia sendiri sejenis dengan makhluk itu, dedemit juga. Sesampainya di depan pintu, aku masih berdiri, lalu menyaksikan sekeliling yang ternyata memang gelap. Tidak ada rumah lain terlihat. Rumah ini menjadi satu-satunya rumah di alam ini. Mau sampai mana ini? Batinku berbisik. Hihihihi. Ya sampai sini. Nenek di depanku tiba-tiba menjawab. Tanpa ditanya, tanpa dikeluarkan pertanyaan dalam hati, tapi dia menjawab dengan cengengesan. Sosok ini terlihat normal, layaknya wanita tua selayaknya. Sekitaran wanita tua berumur 80 tahun jika aku terka. Tatapannya seperti wanita tua yang penuh semangat menjalani sisi kehidupan. Setelah masuk, aku duduk di sebuah lantai tanah yang hanya beralaskan anyaman tikar. Nenek itu meletakkan pelita atau damar senter. Nenek itu meletakkan pelita atau damar senter itu di salah satu dinding kayunya. Sebuah bumbung bambu diambil dan menuangkan di sebuah bambu yang jauh lebih kecil. "Minum dulu." Hihihihi, suaranya sambil menyodorkan gelas bambu itu. "Makasih, Bah," jawabku menyambut pemberiannya. "Nginep saja di sini. Itu nanti tidur sama Joko. Cucuku ada di dalam," imbu si nenek. "Iya, Nek," ucapku kembali. Ternyata nenek ini hidup dengan cucunya yang bernama Joko. Aku hanya bisa mengikuti maunya, karena sejauh ini masuk ke dimensi astral, yang bisa aku hanya mengikuti alurnya saja. Lalu kemana mereka bertiga? Mas Pur, Kang Armani, Kang Sujanto? Apa mereka masih sibuk di luar sana mencariku? Aku hanya mengesampingkan pikiran awam ini agar terlihat tidak gusar, membuang rasa was-was agar lelembut tidak mudah memperdaya hati. Tidak lama dari dalam keluar bocah yang hanya mengenakan celana sebatas lutut berwarna kuning. Usianya sekitar 8 atau 9 tahunan, belum memasuki masa balik. "Nah, ini cucuku Joko, nanti tidur sama dia saja," kata nenek ini namun tanpa dibumbui tertawanya. Dengan mengangguk lalu memandang bocah yang berambut awut-awutan sebau itu. Mulut kecilnya menguap layaknya bocah yang baru bangun tidur. "Iku sopo, Mbah?" tanya Joko. "Tamu nang, lungguh kene,"
ujar si nenek yang disusul bocah itu duduk di antara kami. Setelah bocah itu ikut duduk, rasa kantuk tiba-tiba datang, seperti kena sirup. Ajak tamunya istirahat, Nang, nenek itu berkata. Tanpa ada jawaban, bocah itu bangkit dari duduknya. Aku langsung mengikutinya masuk ke dalam kamar. Di atas dipan bambu, aku merebahkan badan di samping bocah kecil ini. Tidak seberapa lama aku pun langsung tertidur. Di tengah-tengah lelapnya tidurku, sayup-sayup terdengar dengkuran yang sangat keras. Masa bocah kecil di belakangku yang mendengkur, atau suara si nenek tadi? Perlahan aku membuka mata, mempertajam pendengaran. Dengkuran itu jelas dari belakangku. Yang bikin heran, bocah sekecil Joko bisa begitu keras suaranya. Menoleh ke belakang, tapi pandanganku belum sampai, tiba-tiba tangan hitam memelukku. Ini bukan tangan biasa. Ini seperti tangan atau kaki hewan macan kumbang, khas dengan cakarnya yang belum keluar. Astagfirullah, aku tidur sama macan kumbang. Batinku mulai beristighfar. Saat resah memikirkan itu, dengan degupan jantung yang memburu, cekikikan si nenek terdengar di depanku. Tepat sosok itu berdiri. Entah sedari tadi kapan nenek ini berada di sini. Gak nyenyak ya tidurnya? Hihihihi. Wanita tua itu berkata. Oh mbah, jawabku singkat, lalu menyingkirkan tangan berbulu hitam itu, bangkit dan terduduk. Saat aku menoleh ke arah Joko, sama persis seperti dugaanku, seekor macan kumbang tengah tertidur seranjang denganku. Aku mengikuti nenek itu yang berjalan keluar kamar, kembali duduk di tikar yang pertama kali aku masuk ke rumah ini. Lalu nenek itu berbicara. Joko, aku ambil dari tangan Wewe Gombel. Bocah malang itu tersesat di alam ini setelah disusui Wewe. Jasadnya ditemukan warga di Bukit Sepungkruk, sudah tinggal tulang, namun jiwanya tetap nyangkut di sini, kata nenek itu bercerita. Terus bah, seruku, 40 tahun dia sudah di sini, dengan bentuk sama persis seperti saat kolong Wewe itu menyesatkannya, imbu si nenek. Terus bah, kataku lagi penasaran. Aku asuh dia seperti cucuku sendiri, sampai dia mendapat mustika macan ireng yang aku berikan. Dia jadi bisa mengubah wujud sebagai macan kumbang saat ingin kembali ke alam kasunyata atau dunia fana, kata nenek itu menjelaskan. Terus bah, aku yang semakin penasaran terus ingin mendengarnya. Terus, diminum airnya? Hihihihi, nenek itu menjawab dengan kekehnya. Jadi Joko adalah anak yang diculik kolong Wewe atau yang kita kenal dengan nama Wewe Gombel sekitar 40 tahun yang lalu. Jadi kalau dia hidup di dunia nyata, usianya sekarang hampir 50 tahun. Pastinya dia sudah kakek-kakek. Terus sekarang kalau dia menapaki alam fana tidak sebagai wujud Joko, tetapi sebagai wujud macan kumbang. Jadi yang dilihat orang adanya macan kumbang di Sepungkruk itu wujud Joko yang terlihat. Aku meneguk air dari gelas bambu yang masih berada di atas tikar ini. Airnya segar dingin seperti air kendi pada umumnya. Lalu aku kembali bertanya. Terus nama Simbah siapa? Tanyaku. Hihihihi. Warga sini memanggilku Mbah Sareh, Nang, jawab sosok nenek ini. Aku hanya diam menelan sebuah kata Sareh yang berarti kesabaran. Nenek yang sabar, pantas dia ramah, baik juga tenang, ditambah sikap bercandanya.
Sejatinya makhluk halus yang berilmu itu menunjukkan jati dirinya untuk makna kehidupan yang sesungguhnya, tidak menakuti manusia seperti astral tanpa ilmu. Menyimak cerita Mbah Sareh tersirat makna kasih sayang yang hakiki. Meskipun sosok Joko bukan siapa-siapa hanya karena jiwanya terombang-ambing di belantara alam astral, sosok nenek tua ini dengan welas asih mengasuhnya sampai detik ini, bahkan sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. Nang, Cak Bagus, hiduplah dengan hati tulus dan selalu berbuat baik pada sesama. Keselamatan itu akan kita peroleh jika kita mampu jadi penolong terhadap yang lain, karena itulah tujuan kehidupan yang hakiki. Mbah Sareh memberikan wejangannya. Tapi kan kita memiliki agama yang bakal menolong diri kita kelak, Mbah. Argumenku keluar. Hihihihi. Agama itu sarana, Nang. Agama itu komunikasi antara diri dan penciptamu, Cak Bagus. Kalau beragama sudah pasti mengasihi sesama. Kuatnya agama dan iman itu karena kasih sayang. Sholatmu tak akan pernah terhitung amalnya jika belum menemukan kepedulian sesama. Makanya agamamu mengajarkan untuk berjamaah saling mengenal, bersalaman, menopang satu sama lain menjadi ibadah yang sempurna. Itulah wujud kasih sayang, imbuhnya. Jadi kalau beragama tapi tanpa kepedulian itu salah, Mbah? Tanyaku kini. Ya jelas salah. Agama mana yang tidak mengajarkan menjunjung tepos liro, le? Serunya sambil cekikikan. Aku merefleksi diriku sendiri, memaknai ucapannya. Ternyata aku menyadari bahwa diri ini masih jauh dalam pemahaman akan keyakinan yang selama ini dipelajari, yaitu tepos liro, kepedulian terhadap semua makhluk, menghormati perbedaan, saling membantu mempererat tali silaturahmi. Aku baru sadar ternyata jagat ini luas dengan segala isinya. Tidak hanya manusia yang memiliki pemahaman tinggi, makhluk halus jika memang pas ditemukan akan jauh lebih paham sumber ini keselamatan sejati. Tidurlah, Nang, besok Joko akan mengajakmu jalan-jalan. Hihihihi, kata Mbah Sareh menutup pembicaraan kami. Orang tua itu bangkit perlahan berjalan memasuki kamarnya. Hanya aku yang masih terduduk dengan bingung, mau masuk ke dalam tidur dengan seekor macan kumbang yang rasanya seram sekali. Tidak ada pilihan. Akhirnya aku rebahkan badan di atas tikar lusuh ini sampai tertidur. Merdunya kokokan ayam hutan mulai terdengar seiring cahaya berwarna keemasan sang surya yang bangun dari peraduannya memulai tugasnya merengkuh bumi. Perlahan warna redupnya mulai masuk menyusup celah-celah pagar dinding yang terbuat dari anyaman bambu tua ini. Aku membuka mataku dan ternyata memang masih berada di dalam alam lain. Di sini hari juga bisa berganti juga. Batinku berucap, apa hanya aku sendiri yang sudah bangun ya? Tanyaku pada diriku sendiri. Sedikit pun belum terdengar suara Mbah Sareh juga Joko. Namun damar sudah mati, pintu juga sudah terbuka. Yang lebih aneh lagi, semua terlihat berbeda dengan tadi malam. Hamparan sawah luas menghijau. Beberapa rumah penduduk juga terlihat. Namun tidak terlihat satu orang pun ketika mata ini terus mencari. Kang, sudah bangun? Suara Joko dari belakang. Udah Jok, kamu baru bangun, ucapku. Oh, jangan panggil Jok toh Kang, Joko gitu biar lengkap. Imbu bocah ini. Aku tertawa mendengar ucapannya. Aku menganggapnya bocah seusianya yang sedang lucu-lucunya. Polos pola pikirnya sama seperti anak pada umumnya. Hanya saja perbedaan kala bocah ini jadi benar-benar diamati.
Pupil matanya tidak selayaknya manusia, tapi cenderung seperti mata harimau yang bisa membesar juga mengecil dengan sendirinya. Pagi itu entah di mana keberadaan si nenek tua juga belum terlihat, sampai Joko mengajakku untuk turun ke sawah. Di sana juga ada sungai kecil dengan pancuran bambu yang bisa dibuat orang untuk mandi, seperti di desa-desa di alam nyata. Batu kali berwarna hitam menjadi pijakan kaki di bawah air yang mengalir dari bubung bambu. Aku hanya melihat bocah itu mandi dengan ketawa cekikikan karena merasakan air mengguyur tubuhnya. "Ayo mandi," ajak Joko. "Iya, ntar gantian," jawabku. Tidak lama setelah bocah itu selesai baru aku turun menuju pancuran itu, mencuci muka. Saat menyiram muka terasa dingin sekali air itu. Pelan menurunkan kedua telapak tanganku lalu membuka mata. Kembali semua berubah gelap gulita seperti malam hari. Semua dikelilingi pohon-pohon besar seperti di dalam hutan. Astagfirullah, ucapku lirih. Mataku memandang semua sisi. Serangga malam pun terdengar. Pancuran di depanku juga sudah tidak ada, hanya belukar yang tumbuh di situ. "Joko, Joko!" teriakku memanggil bocah itu. Beberapa kali memanggil Joko percuma karena tidak ada sautan dari dia. Hanya saja tidak seberapa lama dari atas tiba-tiba sudah berdiri Kang Sujanto sambil menyorotkan senter ke arahku. "Ayo naik," katanya. "Ya Kang," teriakku dari bawah. Aku terus merayap naik tebing terjal ini, bergelantungan antara akar belukar. Padahal awalnya turun tadi jalannya bagus sekali. Sekarang anak tangga tanah yang aku lewati. Naiknya susah payah memanjat tebing yang lumayan curam. Cahaya senter terus diarahkan Kang Sujanto, seperti menuntut mencari jalur untuk naik. Aku menarik nafas lega sesampainya di atas. Meski lumayan menguras tenaga juga bikin nafas ngos-ngosan karena capek. Namun kali ini ekspresi dari laki-laki ini terlihat lain. Tatapannya seperti orang yang tidak suka melihatku. Aku bertanya-tanya sendiri, mengapa Kang Sujanto terlihat berbeda dari biasanya. Nada suaranya juga berbeda, lebih terdengar berteriak. Aku cuek saja akan hal ini. Sama dia juga aku tidak ada masalah selama ini. Entah yang membuat dia tidak menyukaiku karena apa juga aku tidak tahu. "Ayo jalan," ajaknya. Aku hanya mengikuti langkahnya, terus naik ke atas melewati lebatnya hutan. Saat angin berhembus dari atas selalu tercium bau bangkai. Berasal dari mana juga aku tidak tahu. Tapi lama-kelamaan aroma itu lumayan tajam tercium dari tubuh Kang Sujanto. Aku tetap hanya diam tanpa bertanya, sadar kalau yang di depanku ini bukan manusia. Tetap tenang ikuti langkahnya dengan hati yang terus melantunkan doa. Tiba-tiba terdengar suara parau menegurku. "Hentikan doa-doamu itu." Nadanya terdengar berat, tidak menyukai. "Kenapa?" "Terganggu sama asma Allah," kataku. Lalu sosok di depanku berhenti dan berbalik menatapku tajam dengan muka marahnya. Matanya melebar berwarna hitam dan menyeringai memperlihatkan taringnya. "Diam, hentikan doa itu." Kembali ucapannya terdengar sedikit berteriak dengan urat-uratnya yang bermunculan di wajahnya. "Mau dengar doaku secara langsung?" ucapku sambil berbalik menatapnya tajam. Tetapi justru sosok itu tidak menghiraukanku, malah mendengus berbalik dan melanjutkan kembali melangkah. Aku masih mengikuti langkahnya yang entah mau membawa aku entahlah.
Aku juga tidak tahu. Kelebatan-kelebatan bayangan kini sudah asik menampakkan dirinya. Suara geraman berbagai astral mulai terdengar. Serasa naik darah ini dari ujung kaki sampai ke kepala. Semua tubuh mulai panas merinding. Hanya saja aku harus tetap tenang, mengatur nafas dan selalu berdoa dalam hati meminta keselamatan. Sosok yang terus mengikutiku dari samping kiri membuat aku merasa lumayan merinding. Hanya sesekali terlihat matanya yang menyala warna kuning, terus mengikutiku dari balik kegelapan. Makhluk apa ini? Batinku berkecamuk bertanya pada diri sendiri, antara penasaran dan berdoa. Terkadang aku merasakan sesuatu energi yang membenturku, serasa panas menyesakan, sementara wujudnya belum terlihat. Mereka ada di mana-mana, bahkan saat ini ada di sebelah kiriku. Suara paronan berat itu terdengar tiada henti dari sosok yang berjalan di depanku. Ia terus berjalan menyusuri lebatnya hutan malam ini. Dengan perasaan yang campur aduk tidak karuan, aku tetap saja mengikuti langkahnya, menunggu waktu sampai dikembalikan ke alam nyata kembali. Sesampainya di atas terlihat hamparan tanah yang lumayan luas, seperti lapangan tanahnya datar dan rata. Lalu di mana rumah Mbah Sareh yang seharusnya berada di sini? Pertanyaan itu muncul jika mengikuti pikiran dan nalar manusia sepertiku. Dari kejauhan terlihat ada beberapa sosok sudah menunggu di sana, berdiri dengan api yang mengapung di tengah hadapan siluman-siluman itu. Apa ini? Tanyaku. Hanya geraman yang terdengar oleh sosok yang mirip Kang Sujanto ini. Kami berjalan mendekati mereka. Setelah mendekat, kami tepat berhadapan dengan 5 sosok wanita berwujud mengerikan itu. Hanya berbatas oleh api yang terbang tidak seberapa tinggi. Tiba-tiba langkah dedemit di depanku berhenti sambil menunduk. Aku yang mengikuti dia tegak berdiri juga menyaksikan semua ini, hingga banaspati yang berkobar itu semakin menyala. Tidak terasa panas, cuma biasanya menyilaukan mata. Wewe dengan muka menjijikan, bertubuh besar, pakaiannya hanya menutup aurat yang menggantung sangat besar juga panjang. Kulitnya burik dengan bulu-bulu yang sangat banyak. Perlahan sosok itu terbang mendekat, matanya tertuju ke arah mataku. Cara mengelabui makhluk berjenis kolong wewe ini, jika berhadapan langsung kita wajib pura-pura tidak melihatnya. Mau sebagaimanapun dia menempelkan wajahnya, meski mata saling tersentuh, yang harus aku lakukan hanya terus berpura-pura tidak melihat sosok ini. Jika dia melihat atau merasakan ketakutan kita, hal ini yang akan membuat bahaya. Akal sehat manusia akan terisap. Setelah manusia disusuinya, maka kewarasan itu akan hilang. Jika dikembalikan ke alam fana pun, maka seperti orang yang tidak waras lagi. Dan kini tepat kami saling berhadapan, jarak mukaku dengan mukanya tidak sampai sejangkal. Jemari dengan ruas dan kuku yang panjang berlahan menyapu wajah ini. Dicekik leherku dan bola mata hitamnya menelisik ke dalam mataku. Baunya sangat amis juga busuk, hampir muntah aku dibuatnya. Hembusan hawanya terasa panas saat mulutnya terbuka, memperlihatkan taring juga gigi hitam yang tidak rata. Kemudian setan wewe ini mencari tahu ke dalam mata, namun aku hanya terus berpura-pura tidak melihat. Dengan menggerakkan mataku memandang ke semua arah, degupan jantungku mulai tidak karuan ketika pekikan suara tawanya terdengar. Allahu Akbar,
ucapku lirih. Sampai terangkat tubuh ini beberapa jengkal dari tanah dengan muka yang saling berhadapan. Kulit yang penuh benjolan bisul itu mulai melelehkan nanah yang kental dengan darah hitam. Ulat-ulat bermunculan, namun aku tetap tenang meski kini rasa geli menyiram wajah ketika ratusan ulat berwarna hitam itu menjalar ke leher juga wajah ini. Tanpa terasa kaki ini sudah menginjak tanah kembali, dan banaspati itu mulai terbang mengitariku disusul dengan semua sosok wewe itu sudah mulai mencekram seluruh badanku. 5 wajah yang bertumpuk-tumpuk itu menatapku, mungkin terlihat tidak jelas dan menakutkan. Ya Allah, jika ini ajalku, kenapa di sini? Batinku mulai goyah akan rasa takut. Semua tangan-tangan itu menjalar ke sana kemari, sampai terasa semua ulat-ulat itu kini bergerak di semua tubuh dari ujung kaki sampai kepala. 5 sosok itu membuka mulut sangat lebar bersamaan, seakan-akan menelanku. Lidah hitamnya bergerak dengan memunculkan nanah busuk dari pangkal-pangkalnya. Jangan sampai muntah atau aku mati, gumamku sambil menahan rasa mual yang luar biasa meladaku. Ucapanku aku gantikan dengan membaca ayat kursi terus-menerus tiada henti. Setelah lantunan ayat kursi kubacakan, tiba-tiba seperti meluru, semua ulat yang mengerubuti seluruh tubuhku berjatuhan. Tangan-tangan itu perlahan mulai terlepas. Lalu kelima sosok wewe gombel mundur. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Teriakan mereka kembali terdengar. Lalu 5 sosok itu menjadi satu, berubah dengan tubuh yang jauh lebih besar, dengan rupa yang sangat menyeramkan. Tatapannya tajam penuh amarah. Tidak lama ringkikan kuda terdengar, membuat redupnya api yang terbang di atasku. Sosok yang menyerupai Kang Sujanto juga berubah menjadi genderuwo dengan taring besarnya. Entah karena apa, yang jelas suara kuda itu membawa aura gaib yang sangat luar biasa, hingga semua lelembut itu terlihat mundur juga kebingungan. Namun aku mencari wujud dari sumber suara itu juga sama sekali tidak terlihat. Dari sibakan semak terlihat sepasang mata menyala itu bergerak ke arahku. Macan kumbang sebesar anak sapi menggeram, seperti lemah lutut ini. Mau jatuh rasanya sangat lemas, hilang semua daya kekuatan diri. Ya Allah, akan matikah aku kali ini? Bagai dikelilingi maut, berpeluk kematian. Lirih ucapku dalam gemetar yang tidak tertahan lagi. Dalam kondisi apapun jangan meluruhkan iman, jangan tinggalkan keyakinan. Percayalah Tuhan ada dalam kondisi apapun. Derap langkah kaki kuda juga ringkikannya terdengar. Aku yang masih bergetar berdiri bersama sosok yang merasakan kegusaran itu. Macan kumbang menggeram keras, membuat aku tidak lagi sanggup berdiri. Tersipu di atas tanah dengan lemah, pasrah kini hanya tetap terus melafalkan nama ilahi tanpa pernah terhenti. Namun macan hitam itu berdiri di sebelah kiriku, menatap tajam ke arah wewe gombel yang berada di depan sana. Ternyata salah dugaanku, jika macan kumbang ini datang untuk menolong. Tidak seberapa lama sosok ini berubah menjadi bocah yang aku kenal, Joko, dengan tatapan marahnya. Joko, ucapku dalam lemah. Bocah itu hanya menatapku dengan mata berwarna kuning menyala, tersenyum memperlihatkan taring runcingnya. Sosok genderuwo besar yang menuntutku sampai di sini terlihat ingin menunjukkan murkanya dengan melantangkan sebuah peringatan. Siung kumbang,
Tidak perlu ikut campur. Suara besarnya terdengar mengerikan. Tanpa ada kata jawaban, Joko selangkah lebih maju seakan menandakan kalau dirinya siap bertempur, melindungi diriku. Ia datang tidak hanya menjadi penolong, juga pelindung. Atau mungkin juga ada sebuah kesumat yang ingin sosok ini selesaikan. Yang bikin anehnya, ternyata sosok Wewe yang menyeramkan dan terlihat garang dengan menyatunya 5 sosok tadi justru diam dengan tanpa memperlihatkan reaksi keberaniannya. Apa Wewe ini yang menculik Joko dari alam nyata? Tanyaku dalam hati. Bocah itu lalu merunduk, jongkok berubah kembali menjadi macan hitam di depanku. Entah karena apa, setiap melihat wujud macan kumbang, badanku selalu gemetar, persendian lemas, mungkin takut atau energinya yang sangat kuat membentur diri ini. Tangan keriput tua memegang bahu sebelah kanan. Ku angkat wajah ini menyaksikan Mbah Sareh sudah berdiri. Entah sejak kapan kemunculan nenek tua ini juga tanpa aku sadari. Hanya uapan syukur terucap, masih ada mereka untuk aku di sini dengan kondisiku seperti ini. Bangun, tidak selayaknya kamu takut dengan dedemit seperti itu. Hihihihi, ucap Mbah Sareh yang membantuku berdiri. Bah, ini di mana? Kenapa dengan saya? Tanyaku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan di saat seperti ini. Ini pegang, lawan mereka, katanya sambil memberikan ranting kayu bercabang. Saat ranting ada di tengahku, sekedip mata ini memandang telah berubah menjadi tombak dengan trisula sebagai mata tombaknya. Sekilas cahaya putih juga terlihat menyelimuti tombak ini. Belum usai terpana dengan kejadian ini, kembali terdengar suara berat lelembut hitam itu. Saat ini aku biarkan manusia ini hidup, Nyai Sareh. Saat ini aku biarkan mereka hidup, ucapnya lalu menghilang disusul Wewe itu yang juga melesat hilang. Terakhir Banaspati juga terbang ke atas langit lalu hilang. Ceramende demi Cireh. Hihihihi, kecoak busuk, setan penakut, Mbah Sareh berucap. Dengan hilangnya ketiga sosok itu, hilang juga tombak di tanganku, berubah kembali menjadi ranting kayu biasa. Kebulan asap juga merubah Joko menjadi wujud bocah kecil kembali, hanya menyisakan tanya yang belum dijawab oleh nenek tua ini. Pejamkan matamu, Nang, Mbah Sareh menyuruh. Aku hanya mengikuti apa yang disuruhnya, memejamkan mata dan menunggu kata yang diucapkan kembali. Tidak seberapa lama terdengar ucapan untuk membuka mata. Hamparan tanah luas tadi sudah berubah menjadi gubuk si nenek. Saat kami membuka mata, kami berdua tanpa ada Joko berjalan di halaman rumahnya menuju masuk rumah. Secepat ini perubahan terjadi tanpa dirasa tubuhku. Di tangan kananku juga tidak memegang ranting tadi. Kemana itu semua? Dan apa maksud semua ini? Aku tidak pernah tahu, hanya melihat wanita tua membuka pintu rumah menyuruhku masuk. Setelah masuk, keadaan rumahnya sama persis mirip ketika datang pertama ke sini. Mbah Sareh menyuruhku duduk di tikar itu, memberikan minum dari bumbung bambu. Joko mana, Mbah? Tanyaku. Hihihihi, Joko ya keluyuran, jawabnya. Mbah, saya mau pulang, aku berucap. Kenapa? Gak betah di sini, tanyanya dengan tertawa. Dunia saya tidak di sini, Mbah, dan di sini saya rasa tidak sanggup menyaksikan semuanya, kataku. Tujuan kamu kesini kan mau lihat jaran sembrani. Hihihihi,
Memangnya sudah kamu lihat? Basareh bertanya. Aku hanya menggelengkan kepala, mau menjawab juga tidak tahu apa yang mesti jadi jawabanku. Hanya ada rasa sedih tiba-tiba dalam hati ini. Serasa ada kalimat yang terucap secara gaib, namun tidak teringat lagi kalimat itu karena hanya membawaku dalam sebuah tangis. Tidak salah, manusia terkadang ingin melihat yang tidak terlihat, ingin tahu yang tidak perlu diketahui. Nenek itu memberi nasihat dengan tangannya mengelus punggungku meredakan kesedihan. Mendengarnya langsung terbayang wajah ibuku yang selalu menuturkan bahasa kasih. Wajah terlihat jelas dalam pikiran ini. Assalamualaikum. Sebuah salam dari luar gubuk terdengar. Waalaikumsalam, Basareh menjawabnya. Di sini aku juga terkejut, ternyata nenek tua ini paham salam manusia, sebuah ucapan bagi kaumku. Menelisik batin ini, Basareh hanya tertawa cekikikan sambil bangkit membuka pintu rumahnya, menyuruh tamu itu masuk. Mas Purwanto kini yang datang kemari. Aku ingin mempercayainya tapi rasanya susah. Jangan-jangan ini dedemit sama kayak wujud Kang Sujanto tadi. Udah waktunya pulang, Le, Mas Pur berkata. Hihihihi. Mau pulang? Tanya Basareh. Mendengar perkataan mereka berdua malah menimbulkan sebuah kebingungan. Ini apa lagi? Sangat tidak bisa nalarku menyimpulkan semuanya. Ikut Mas Pur bisa nanti kejadian mengerikan itu terulang. Tinggal di sini juga bukan tempatku. Mendengar pernyataan nenek ini juga memunculkan keraguan dalam hati. Keduanya hanya diam menunggu jawabanku. Aku hanya masih bingung untuk memberi keputusan. Dan sadar dalam ini juga keputusan itu menjadi jalan penentu untuk diri sendiri. Keselamatan tidak bisa menjadi hadiah utama dari siapapun. Peranan mereka memiliki batasan, tanpa bisa merubah keinginanku sendiri. Mau bagaimana, seperti apa, tinggal atau pulang, semua tergantung diriku. Aku lalu bangkit dari dudukku, berdiri mengikuti kedua sosok yang berdiri dengan diam ini, mempertajam indraku mencari jawaban siapa yang datang ini. Aku hanya mengeluarkan tangan untuk menjabat dengan laki-laki yang mau menjemputku. Dia juga menyambut jabatan tanganku tanpa mengeluarkan aura ganjilnya makhluk astral. Pulang, jawabku. Silahkan pulang. Bawa adikmu pulang, Nang. Namun jalan pulang itu masih jauh. Kalian berdua carilah. Aku di samping kalian sampai keluar dari tempat ini. Terdengar kata Basareh yang serius tanpa bumbuan tawa seperti biasanya. Mendapat izin, kami berdua meninggalkan gubuk milik nenek riang itu, kembali menyusuri gelap. Tentu di sini aku masih belum yakin dengan sosok yang menyerupai Mas Pur. Kembali persis aku hanya berjalan di belakangnya. Tadi Kang Sujanto, sekarang Mas Pur, apa kedepannya Kang Armani? Hanya karena mencari misteri jaran sembrani di Sepungruk malah jadi aku yang terjebak ke dalam alam lelembut. Namun alam kini tidak hanya kelam dengan gelapnya, tapi juga ditambah kabut yang tiba-tiba menyelimuti semua sisi. Semakin gelap dan kembali terasa benturan hawa para jin mulai bermunculan. Tidak ada habisnya. Andalkan indera untuk mencari perbedaan wujud lelembut, pasti ada perbedaan dengan manusia yang diserupainya. Selain mata untuk mencari, hidung untuk mencium bau yang keluar dari makhluk itu. Gunakan juga indera perasa untuk mengukur aura yang dipancarkannya. Ingat, indera pendengaran harus jeli,
karena di alam ini semua bisikan menyesatkan selalu terdengar. Perjalanan malam terasa begitu panjang, seakan waktu lambat berganti. Kami masih dengan penyusuran ganjil mencari di mana jalan untuk pulang, mencari kehidupan yang selayaknya, meninggalkan alam kelam. Langkah ini terus bergerak meninggalkan gubuk nenek tua itu, mengikuti Mas Pur entah sosok ini benar dia atau bukan. Rasa pusing menghampiri kepala terasa berat ketika tercium bau wangi pekat menusuk. Badan pun serasa berat. Semakin aku rasakan mencium dalam-dalam wangi bunga ini, tengkuk juga kepala serasa penuh tekanan hawa lain. "Jangan dicium baunya, ini sirup dari makhluk di depan sana," kata Mas Pur. Aku yang mendapat kode itu langsung menaiki kaos untuk menutupi hidung. Tidak seberapa lama setelah tidak tercium wewangian itu, ternyata memang benar pusing meredah. Badan juga serasa ringan kembali. Jenis lelembut apa lagi di depan sana yang sudah menunggu kami berdua. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Mas Pur. "Tidak apa-apa, lanjut saja Mas," jawabku yang terus mengikutinya. Pohon-pohon besar kini mulai jarang terlihat, digantikan dengan ilalang juga rumput liar setinggi manusia dewasa. Suara sungai terdengar deras, air mengalir di bawah tebing dengan sisi jurang yang sangat dalam dan gelap. Angin berhembus dari pusara bawah, menghantarkan bisikan mengerikan. "Dia bukan manusia, dorong ke jurang, dorong ke jurang." Bisikan gaib itu berulang kali terdengar, menyuruhku mendorong sosok yang ada di depanku. Aku hanya menarik nafas, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Namun semakin terabaikan, suara riuh semakin banyak terdengar. Semua menyuruhku untuk membunuh laki-laki yang berjalan di depan ini. Semakin bising dan semakin banyak ucapan kematian. "Ya Allah," aku berteriak sekuat-kuatnya sambil menutup kedua telingaku. Walaupun sudah menutup telinga dengan telapak tangan, suara kematian itu terus bersautan terdengar. "Mati, mati, mati, mati." Kata itu sangat banyak diucapkan, terdengar sampai aku tersipu dalam tanah, meneriakan juga memanggil asma Tuhan. "Ya Allah, aku tidak sanggup, pulangkan aku," masih dengan teriakku. "Istighfar, kendalikan emosimu," Mas Pur menyuruhku. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih." Hanya lafaz itu terus aku ucapkan dalam batin ini, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Zat pemberi kehidupan, hingga semua suara mengerikan itu berlahan menghilang tanpa terdengar lagi. Aku dibantu Mas Pur berdiri dari simpuhku. Dia mengajak kembali berjalan, berusaha terus mencari di mana letak gerbang keluar dari alam mengerikan ini. Meski dalam kondisi yang semakin lemah, rasa sangat muak juga marah. Rasa yang bersumber dari tempat ini memunculkan emosi yang tidak terbendung. "Jangan berhenti istighfar," imbuhnya. Jalan di depan semakin menyempit, semakin curam jurang di sisi kiri. Di kanan masih tebing dengan semak belukarnya, semak yang terlihat tersibak menandakan ada makhluk yang mengikuti. Entah berwujud apa, mata ini juga tak dapat memastikan, terhalang gelap. Roak gagak terdengar di atas langit. "Masih pertanda suara kematian," batinku berucap menggantikan lafaz doa. Jauh sudah kami berjalan seakan tiada ujung, hingga sampai pada sebuah pohon tanpa daun berdiri tegak dengan purnama yang begitu besar terlihat, bersinar warna merah.
4 sosok laki-laki seperti memanggul tandu yang beratap segitiga terlihat dari kejauhan. "Apa itu?" tanyaku. "Hati-hati saja, wanita dalam tandu itu perlu diwaspadai," jawab Mas Pur. Dari mana dia tahu ada sosok wanita di dalam sana, sementara jarak kami masih terlalu jauh untuk menyaksikan itu. Jangankan wanita di dalam tandu, wajah keempat pemikul itu saja belum terlihat sama sekali. Kembali wangi bunga itu tercium, namun tidak setajam tadi, dan tidak memiliki pengaruh apa-apa diri ini. Hanya udara serasa segar terhirup menghilangkan pengapnya bau alam berselimut aura magis tadi. Setibanya berhadapan dengan mereka, diturunkan tandu itu, disibaknya selambu yang menutupi. Lalu keluar wanita berparas cantik dengan tatapan matanya yang tajam, kemben sedada berjarik batik, tangan kanannya memegang mawar merah. "Jauh perjalanan kalian sampai ke sini," ucap sosok wanita itu. "Aku hanya menjemput adikku untuk pulang," jawab Mas Pur. "Siapapun yang sudah meminjak tanah sini hanya akan mengantarkan jiwanya padaku," terdengar kata ancamannya. "Jiwa kami milik Tuhan kami, tidak ada siapapun berhak atas kehidupan juga kematian kami," balas laki-laki di sebelahku. Sunggingan senyum sinis terlihat dari sosok di depanku, seakan menandakan ketidaksukaannya mendengar ucapan kata tadi. Aku yang hanya berdiri menyaksikan perseteruan mereka, hanya menunggu apa yang akan berlanjut ke depannya. Pertempuran kehidupan ataupun kematian, semua itu belum terlihat. Hanya saja ini menjadi pertanda bukan hal baik untuk kami berdua. Kenapa di alam ini banyak sekali penguasanya, sementara kalau di alam lain yang pernah aku alami, suatu tempat hanya mempunyai satu pemimpin sesembahan. Berbeda dengan ini, ada kolong weweh basareh wanita ini juga yang lainnya, yang seperti semuanya bermusuhan satu sama lain. Jika berharap hidup, itu hanya akan ada satu orang di antara kalian berdua, katanya kembali terucap. Untuk apa bangsa kalian selalu menginginkan jiwa manusia? Kini aku mengucap tanya. Sudah menjadi takdir. Ini garis yang dibuat moyang kita. Jika kaumku dengan kaum kalian berseberangan, saling berperang dari diturunkannya kita ke dunia ini sampai akhir dari dunia, lantang ucapan terdengar. Kaum kalian banyak yang satu tujuan dengan kami, kenapa tidak denganmu? Pertanyaanku kembali terucap. Mereka yang berpihak dengan kaum manusia sudah menetapkan peperangan dengan kaumnya sendiri, ucapnya semakin menunjukkan amarah. Mata yang semula sinis menatap kini menyala berwarna merah, dengan menunjukkan sosok itu mematahkan tangkai mawar yang dipegangnya. 4 sosok yang sedari tadi terdunduk mulai menunjukkan wajah beringasnya dengan tatap yang sama menyala. Geraman terdengar. Sibakan angin meniup dengan kencang, mengubah hawa yang semula adem menjadi panas mencekam. Gitaran maut seakan siap menghampiri, memutar mencari nyawa. Situasi seperti ini banyak didapati. Manusia gentar takut lalu mengikuti mereka untuk abadi di alam kelam. Sangat konyol jika hanya rasa takut menggagalkan keyakinan diri akan pertolongannya. Perdebatan terjadi antara kami dengan sosok wanita itu. Terlihat 4 anak buahnya juga bergerak maju. 2 sisi sebelah kanan, 2 lagi di sisi sebelah kiri. Jika terjadi pertarungan, tentu ini tidak akan imbang, karena hanya 2 lawan 5 dedemit dengan kemampuan yang pasti tidak bisa dianggap remeh.